Jangan lupa di-subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita dengar cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 21. Stefan melihat Olivia memilih bunga, melihat wanita itu menawar harga dengan penjual bunga. Satu pot bunga yang harganya 100.000 bisa ditawarnya sampai setengah harga. Wanita itu juga memiliki kemampuan untuk membuat penjual itu merasa seolah kalau dia tidak membeli bunga-bunga itu sekarang, tidak akan ada lagi orang yang akan membelinya. Stefan kagum melihatnya. Dia tidak pernah melihat harga saat membeli barang, juga tidak menawar. Tak disangka, istrinya adalah orang yang bisa menawar. Melihat kepedihan si penjual bunga yang seolah-olah sudah mengalami rugi besar, Stefan rasanya ingin tertawa. Setelah membayar penjual itu, Olivia mulai memindahkan pot bunga yang dibelinya ke mobil Stefan satu persatu. Stefan yang awalnya hanya berdiri dan melihat akhirnya juga merasa, membiarkan seorang wanita mengangkat semua pot itu sendiri, sementara dirinya hanya berdiri di sebelah mobil kelihatannya tidak enak dilihat. Dia pun membantu Olivia untuk memindahkan pot-pot bunga itu. Setelah memindahkan semuanya, mobilnya langsung penuh. Untungnya, penjual bunga itu memberi mereka beberapa karton untuk dibentangkan dan dijadikan alas di jok mobil, agar tidak mengotori jok mobilnya. Apa ada yang masih harus dibeli? Stefan bertanya kepada istrinya sambil masuk ke mobil. Mobil sudah penuh, nggak bisa dimasukkan barang lagi. Jangan beli sekarang dulu, deh. Keperluan rumah tangga juga bukan sehari dua hari bisa selesai dibeli. Kalau ada waktu, aku akan perlahan membeli. Keperluan dan mendekorasi rumah. Olivia mengenakan sabuk pengamannya, mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu, lalu berkata kepada Stefan, "Kita pulang saja dulu. Aku harus pergi ke rumah kakakku nanti." Stefan menjalankan mobil tanpa mengatakan apa-apa. "Pak Stefan, katakan saja, weekend nanti, nenek dan orang tuamu akan datang. Boleh nggak aku ajak kakak dan kakak iparku untuk datang dan makan bersama kita? Orang tuaku adalah mereka. Kita sudah menikah. Baik itu didasarkan oleh cinta atau bukan, kalau kamu mau aku bertemu dengan orang tuamu, seharusnya orang tua dari kedua belah pihak harus dipertemukan juga. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan mengenal satu sama lain kalau bertemu di jalan." Olivia masih memiliki kakek, nenek dan paman-pamannya di desa, tapi mereka tidak menyukai dirinya dan kakaknya. Setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengasuh dia dan kakaknya. Mereka malah mengambil bagian dari ornak kompensasi yang ditukar dengan nyawa orang tuanya. Rumah peninggalan orang tuanya juga ditinggali oleh kakek dan neneknya saat ini. Olivia kemungkinan tidak akan kembali ke sana lagi ke depannya, juga tidak ingin menganggap orang-orang itu sebagai keluarganya. Orang-orang itu tidak menyukai mereka karena mereka anak perempuan. Ketika orang tua mereka meninggal, orang-orang itu tidak mau mengasuh mereka. Saat kakaknya menikah, orang-orang itu masih berani meminta uang mahar sebesar 600 juta dan memaki mereka berdua. Kakaknya tidak membiarkan suaminya memberi orang-orang itu uang mahal. Akhirnya, orang-orang itu tetap tidak mendapatkan uang mahar dan pergi sambil mengutuk kakaknya. Mereka bahkan tidak hadir ke pesta pernikahan kakaknya. Bagi Olivia, kakaknya adalah orang tuanya. Stefan tidak menolak dan berkata dengan datar, "Seharusnya memang begitu. Kamu bisa menyuruh kakakmu untuk datang pada hari Sabtu, untuk bertemu orang tuaku." Oke. Tak lama setelah itu, mereka sampai di Lotus Residence. Stefan memarkir mobilnya di bawah, lalu Olivia mulai mengangkat pot-pot bunga tadi ke atas seperti seorang wanita maco. Sementara Stefan memanggil satpam dan memberi mereka bayaran yang tidak kecil, meminta mereka untuk membantunya membawa pot-pot bunga itu ke atas. Pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan uang ya diselesaikan dengan uang saja. Dia tidak perlu melelahkan diri sendiri. Meskipun Olivia akan berpikir dirinya boros, tapi mengingat mereka berdua tidak akrab satu sama lain, wanita itu juga bisa menegurnya. Dari sudut pandang lain, dia melakukannya karena dia peduli pada wanita itu, karena tidak ingin wanita itu kelelahan. Kalau harus keluar uang sedikit, ya sudah. Bisa dibilang worth it. Setelah itu, satu sudut di balkon rumah mereka pun dipenuhi dengan pot bunga. Stefan mengantar para satpam ke pintu, sementara Olivia berdiri di balkon dan mengamati bunga-bunganya.
Balkonnya terlalu besar. Pot-pot bunga yang dia beli dan memenuhi satu mobil tadi itu hanya mengambil sedikit tempat di sudut. Rak bunga yang dia beli belum dipasang. Dia belum punya waktu. Nanti sore atau malaman saja baru dipasang dan diurus lagi. Kenapa? Balkonnya terlalu besar, sedangkan bunganya cuma segini. Nggak bisa menghasilkan efek yang kuinginkan. Stefan menggumam setuju. Memang. Dia pun berkata dengan suara dingin, efek apa yang kamu inginkan? Seperti taman kecil. Olivia mengangguk. Kamu mau pergi ke rumah kakakmu, kan? Kamu pergi saja dulu. Aku akan pergi ke toko bunga lagi dan membeli beberapa pot. Olivia melihat jam dan bertanya kepadanya, kamu masuk kerja jam berapa? Aku bisa pergi agak siangan. Lanjut bab 22. Olivia mengerti. Pegawai kantoran berjabatan tinggi seperti Stefan memiliki hak istimewa. Dia mengeluarkan kartu bank yang diberikan Stefan itu, menyerahkannya kepada pria itu dan berpesan, kamu harus tawar-menawar harga dengan penjualnya, kurang lebih setengah harga. Stefan mengembalikan kartu bank itu, aku masih punya uang di sini. Olivia meliriknya pria itu, tetapi tidak bersikeras menyuruh pria itu mengambil kartunya. Dia harus pergi ke rumah kakaknya. Dia sekali lagi berpesan pada Stefan untuk menawar harga saat membeli bunga, lalu bergegas pergi sambil membawa kunci motor listriknya. Apa yang dia tidak tahu adalah, setelah dia pergi, suaminya mengambil merekam balkon itu dan mengirim videonya ke Pak Wisnu, tukang kebun di kediaman keluarga Aditama. Pak Wisnu langsung meneleponnya. Dan Stefan, Pak Wisnu, Bapak sudah lihat video yang kukirim, kan? Tolong, buat balkon ini jadi taman kecil. Coba Bapak lihat, butuh berapa pot bunga. Lalu, Bapak pilih bunga-bunga yang murah, yang mudah berbunga dan bunga-bunganya besar. Lalu, antar bunga-bunganya ke Lotus Residence lantai 8 unit 808. Saat menemani Olivia membeli bunga tadi, Stefan memperhatikan bahwa wanita itu menyukai jenis bunga dengan kelopaknya besar dan banyak, tidak menyukai bunga dengan kelopak tunggal. Selain itu, jangan lupa buat nota. Pak Wisnu, baik. Tolong diantar sebelum malam, hari ini. Baik, Wisnu akan melakukan apa yang diperintahkan oleh majikannya itu. Bawa dan taruh saja di balkon, sisanya nggak usah diurus. Terserah Olivia mau disusun jadi seperti apa. Kalau mereka yang mengaturnya, wanita itu belum tentu suka. Pak Wisnu kembali mengiyakan dengan hormat. Stefan pun menutup teleponnya. Olivia yang tidak tahu, menahu tentang hal itu sedang membungkus sarapan untuk kakak dan keponakannya, seperti kemarin. Suasana hatinya sedang bagus. Dia juga membelikan sebuah motor listrik anak-anak untuk keponakannya. Tante, ketika Olivia membuka pintu dan memasuki rumah kakaknya, dia langsung mendengar teriakan keponakannya, Russell. Russell, kamu bangunnya pagi sekali hari ini. Sini, lihat apa yang tante belikan untukmu. Motor. Russell baru berusia 2 tahun dan anaknya tidak cerewet. Anak itu berlari menghampirinya dan berlari mengitari motor listrik yang Olivia beli dengan gembira. Anak itu tidak bisa mengungkapkan kegembiraannya dengan kata-kata. Odelina keluar dari kamar mandi. Dia baru saja menaruh pakaiannya dan suaminya ke dalam mesin cuci, sedangkan baju putranya dia cuci pakai tangan. Olive, kamu membuang-buang uang lagi. Aku membeli motor ini untuk Russell. Kok dibilang membuang-buang uang? Olivia menaruh sarapan yang dia bawa di meja, lalu menggendong Russell, membiarkan keponakannya itu duduk di atas motor listrik dan mengajari anak itu cara mengendarainya. Russell sangat pintar. Begitu diajar langsung bisa. Dalam sekejap, anak itu langsung mengendarai motor itu mengitari ruang tamu. Kak, aku membeli sarapan untukmu dan Russell. Aku ada pasang alarm semalam, jadi sudah bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan untuk kakak iparmu, supaya kakak iparmu bisa makan sebelum pergi bekerja. Melihat putranya bermain dengan senang, Odelina pun tersenyum, kedepannya, kamu gak perlu membeli sarapan lagi. Kamu sudah menikah sekarang, sudah punya keluarga sendiri. Pakai saja uangmu untuk kebutuhan rumah tanggamu sendiri. Jangan selalu menghabiskannya untuk keluarga kakak. Kakak iparmu gak akan setuju. Dia tidak ingin adik perempuannya menjadi pemikul beban pengeluaran kakaknya. Lanjut bab 23. Beli sarapan paling habis berapa, sih kak? Aku tahu maksud kakak. Penghasilan Olivia tidak sedikit. Dia akan membantu kakaknya,
tapi tentu tidak akan menggunakan semua penghasilannya. Dia masih ingin beli rumah. Apa Russell sudah makan? Tanya Olivia sambil menyentuh kening Russell. Suhu tubuhnya normal. Sudah minum susu. Aku lagi masak bubur. Aku akan menyuapinya sedikit bubur nanti kalau buburnya sudah siap. Dia nggak akan kelaparan, kok. Odelina mengurus putranya dengan sangat hati-hati. Kak, Stefan akan pulang 2 hari lagi. Sabtu ini, orang tuanya akan datang. Nanti kakak dan Kak Roni juga datang ya ke Lotus Residence, untuk bertemu dengan orang tuanya. Tolong beritahu Kak Roni juga. Mendengar itu, Odelina berkata dengan gembira, adik iparku sudah pulang dari perjalanan bisnis. Dia bilang dia akan pulang Jumat malam nanti. Oke, aku akan memberitahu kakak iparmu. Odelna sebenarnya tahu jelas mengapa adiknya tiba-tiba menikah. Dia tidak membongkar kebohongan adiknya, tapi dia sangat khawatir dengan pria yang menikahi adiknya itu. Dia saja belum pernah bertemu dengan pria itu. Dia juga sangat mementingkan pertemuan dengan mertua adiknya ini. Setelah bermain sebentar di rumah kakaknya, Olivia pergi bekerja. Setelah Olivia pergi, Odelina menyuapi putranya makan bubur dan mengajaknya keluar. Selain jalan-jalan, dia juga mau belanja. Dia ingin membeli 2 pasang baju baru untuk dirinya sendiri, yang akan dipakainya ketika bertemu dengan mertua adiknya nanti. Dia biasanya hanya mengurus anak di rumah, jadi tidak begitu memperhatikan pakaian. Semua pakaiannya dibeli di kios jalanan di pasar. Dia teringat bagaimana dia hidup serba berkecukupan dan enak ketika masih kecil. Meskipun pakaiannya bukan dari merek terkenal, tapi kualitasnya berkali-kali lipat lebih bagus dari pakaian yang dijual di kios jalanan. Sekarang, setelah menikah dan punya anak, dia tidak punya pekerjaan dan penghasilan. Tabungannya dulu juga sudah dihabiskan untuk renovasi rumah. Sekarang, dia selalu menghitung-hitung ketika ingin memakai uang. Semua uangnya kebanyakan dipakai untuk keperluan keluarga dan rumah tangga, jarang sekali dipakai untuk diri sendiri. Untuk memberikan kesan yang baik pada mertua adiknya, Odelina membeli 2 setel pakaian yang cukup mewah. Dia juga membelikan suaminya setelan jas dan dasi baru. Begitu keluar dari toko pakaian, dia mendapat telepon dari suaminya. Odelina menggendong putranya dan mendorong kereta dorong, mengangkat telepon itu sambil berjalan. Halo. Apa lagi yang kamu beli? Sekali pakai langsung 2 juta lebih. Kamu sudah menghabiskan lebih dari setengah biaya hidup bulan ini. Aku beritahu ya, biaya hidup juga patungan. Uang 2 juta yang kamu pakai ini. Anggap pengeluaranmu. Kalau nanti uangnya nggak cukup, kamu yang cari jalan sendiri. Suami Odelina, Roni, juga sama seperti Stefan. Dia sengaja membuka sebuah rekening bank untuk digunakan istrinya. Dia selalu memasukkan sejumlah uang ke dalam rekening itu setiap bulannya, untuk keperluan rumah tangga. Namun, kartu itu disambung dengan nomor HP-nya, jadi setiap Odelina belanja, dia selalu mendapatkan pesan pemberitahuan. Pengeluaran makan 3 orang untuk 1 hari paling tinggi 200.000. Jadi, Roni memasukkan 6 juta ke dalam rekening keluarga itu setiap bulannya. Kalau Odelina berhemat, masih bisa sisa beberapa ratus ribu, tapi kalau putra mereka sakit dan harus ke dokter, uangnya tidak akan cukup sampai akhir bulan. Ketika keluar tadi, Odelina lupa membawa kartu banknya sendiri, sehingga dia harus menggesek kartu rekening keluarga mereka. Tanpa disangka, baru saja keluar toko, suaminya langsung menelepon dan menegurnya. Lanjut bab 24. Aku lihat kamu belanjanya di toko baju. Kamu beli baju, beli yang semahal itu lagi. Sekali belanja langsung habis 2 juta lebih. Kamu bisa hemat sedikit, nggak sih? Kamu kira aku cari duit itu mudah? Aku masih harus bayar cicilan rumah, cicilan mobil, masih harus memberi orang tuaku uang setiap bulannya. Russell masih harus minum susu, beli popok, dan lain-lain. Semuanya butuh uang. Kamu juga nggak punya penghasilan, semuanya mengandalkan aku, tapi kamu nggak bisa berhemat sedikit pun, nggak bisa memahamiku. Odelina menghentikan langkahnya. Setelah suaminya selesai menegurnya, dia menjelaskan, suami Olivia akan pulang hari Jumat ini, lalu orang tua dari kedua belah pihak akan bertemu di hari Sabtu dan makan bersama. Aku ini walinya Olivia. Aku harus memberi kesan yang baik pada mertuanya.
Baju-bajuku yang dulu sudah nggak pas lagi di badan, jadi aku harus membeli 2 setel yang baru. Aku juga membelikanmu jas dan dasi baru. Roni, kita nggak usah pulang ke rumah orang tuamu ya weekend ini. Setelah mendengar penjelasan istrinya, Roni menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, tetapi Odelina tidak bisa mendengar dengan jelas, jadi dia bertanya kepada pria itu, Roni, kamu bilang apa? Nggak ada. Kalau mau bertemu dengan mertua Olivia memang harus pakai pakaian bagus, tapi kamu nggak perlu sampai membeli 2 setel, kan? Satu saja sudah cukup. Selain itu, kamu cepat diet. Kalau berat badanmu turun, kamu jadi bisa pakai baju-baju yang dulu. Baju-bajumu yang dulu kualitasnya bagus, sayang kalau nggak bisa dipakai lagi. Lihat dirimu, setiap hari cuma tahu makan minum, dan menghabiskan uang, sampai gemuk jadi seperti babi. Kalau kamu babi, aku masih bisa menjualmu dengan harga yang mahal di akhir tahun, tapi kamu bukan babi, jadi nggak bisa, ujar Roni dengan jijik ketika memikirkan sosok istrinya yang gendut. Dalam keseharian rumah tangga mereka, kalau dia tidak benar-benar ingin, dia tidak akan menyentuh istrinya. Odelina yang dulu sangat berprestasi, memiliki tubuh yang ramping dan cantik sudah tidak ada lagi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hanya dalam 3 tahun menikah, istrinya bisa menjadi wanita gemuk. Ibu dan adiknya benar, Odelina bisa menjadi begini karena makan terus. Istrinya ini juga tidak punya kerja, jadi setiap hari hanya bersantai di rumah. Pak Roni. Sekretaris Roni mendorong pintu terbuka dan memanggil dengan suara manis. Roni buru-buru berkata kepada istrinya yang ada di seberang telepon, Odelina, aku kerja dulu. Kamu cepat pulang dan masak, jangan sampai aku nggak ada makanan nanti kalau pulang ke rumah. Aku bahkan nggak tahu apa yang kamu lakukan di rumah setiap hari. Setelah mengomeli Odelina, Roni menutup telepon tanpa menunggu jawaban istrinya itu. Pak Roni, tolong lihat dokumen ini. Kalau nggak ada masalah, tolong ditandatangani. Sekretaris muda itu menyerahkan sebuah dokumen kepada Roni. Roni bergumam mengiyakan, mengambil dokumen itu dan membacanya, kemudian menandatanganinya setelah memastikan tidak ada masalah. Saat mengembalikan dokumen itu ke sekretarisnya, dia juga mengeluarkan sebuah kotak brokat berbentuk persegi panjang dari dalam laci. Dia memberi kotak itu pada sekretarisnya, menatap wanita itu dengan penuh kasih sayang, dan berkata, Yeni, semalam setelah membahas bisnis dengan klien, aku ada lewat toko perhiasan waktu di jalan pulang. Aku ke sana dan membelikanmu 1 kalung emas. Coba kamu lihat, suka nggak? Yeni mengambil kotak itu dan membukanya, lalu melihat memang ada kalung emas di dalamnya. Dia tersenyum dan mengeluarkan kalung emas dari kotak. Roni bangkit dan berjalan mengitari meja, berjalan ke belakang wanita itu dan mengambil kalung emas itu dari tangannya. Lalu, dia berkata dengan lembut, biar aku yang memakaikannya untukmu. Oke. Roni memakaikan kalung emas itu untuk Yeni, mencium pipi wanita itu dan memuji, cantik sekali. Sangat cocok untukmu. Yeni berdiri, berbalik badan dan melingkarkan lengannya di leher pria itu. Lalu, dia mengecup pipi pria itu dan mengucapkan terima kasih dengan lembut, Pak Roni, terima kasih. Aku sangat menyukai kalung ini. Kalau nggak ada orang lain, panggil saja aku Roni. Roni memeluknya dengan erat, dengan nafsu di wajah tampannya. Dia membisikkan sesuatu di telinga Yeni. Yeni langsung mendorong pria itu menjauh, lalu berkata dengan genit, kamu masih punya istri di rumah, juga anak. Kita sudah sepakat untuk berpacaran secara spiritual dan nggak melakukan hal lain. Lanjut bab 25. Dia menikmati pengejaran dan cinta bosnya ini, dia akan menerima semua bunga dan hadiah dari bosnya, tetapi dia paling-paling akan mencium bibir bosnya. Dia masih menjaga batas terakhir itu. Bukannya dia sok suci, tapi dia sedang menggantung pria itu. Yang diinginkannya bukanlah menjadi selingkuhan, melainkan menjadi istri Roni. Namun, Roni dan istrinya telah bersama selama bertahun-tahun, mereka juga teman kuliah. Wanita yang bernama Odelina itu juga mantan direktur finance di perusahaan ini dulu. Namun, ketika dia bergabung di perusahaan ini, Odelina sudah mengundurkan diri dan menjadi ibu rumah tangga. Yeni belum pernah bertemu dengan Odelina. Dari rekan-rekan kerja yang sudah lama bekerja di perusahaan ini, dia tahu bahwa wanita itu telah melahirkan seorang anak laki-laki setahun setelah menikah. Sejak saat itu,
wanita itu terus merawat putranya di rumah. Mereka juga bilang, badan Odelina jadi berubah setelah melahirkan, jadi gendut seperti bola. Dia juga sering mendengar Roni mengeluh bahwa istrinya gendut, seperti babi. Yeni memaki Odelina dalam hati. Odelina bodoh sekali. Meski sudah menikah, dia seharusnya tetap memperhatikan dan menjaga bentuk badannya. Kalau dia gendut seperti bola, pria mana yang bisa tetap menyukainya? Jadi, wanita itu tidak bisa menyalahkan dirinya karena berhubungan dengan Roni. Odelina sendiri tidak tahu bagaimana mempertahankan penampilannya. Hal itu membuat Roni kehilangan nafsunya. Selain itu, wanita itu juga kerjaannya menghabiskan uang dan bermalas-malasan di rumah. Kalau Odelina berhemat, Roni kan jadi bisa menghabiskan lebih banyak uang untuknya. Mendengar istrinya diungkit, Roni langsung berkata dengan jijik, dia itu seperti babi. Aku kehilangan nafsu kalau melihatnya. Kalau bukan demi anakku, supaya anakku punya orang tua yang utuh, aku pasti sudah menceraikannya sejak lama. Justru malah adik iparnya yang merawat tubuhnya dengan baik. Adik iparnya juga lebih muda dan lebih cantik dari Odelina. Mereka berdua jelas-jelas sama-sama berasal dari desa, tapi Olivia punya aura elegan dan berkelas. Tentu saja, Odelina juga memiliki aura elegan dan berkelas dulu. Hanya saja, sekarang jadi segemuk itu. Lemak memang menghancurkan segalanya. Odelina tidak tahu suaminya telah lama berhubungan dengan sekretaris itu. Dia tahu suaminya memiliki seorang sekretaris, tapi kalau mendengar suara manis sekretaris itu di telepon, dia tidak mencurigainya. Dia meletakkan putranya kembali di kereta dorong, lalu berjalan sambil mendorong kereta itu. Namun, karena tidak memperhatikan jalan, dia terus mendorong kereta itu sampai menabrak Maybach yang diparkir di pinggir jalan. Kereta dorong itu membuat mobil mewah itu penyok sedikit, juga menggoresnya. Dia sangat ketakutan ketika melihat logo dan merek mobil itu. Kebetulan juga, pemilik mobil kembali. Dia langsung bergegas menghampiri mobilnya ketika melihat hal itu. Pak, aku minta maaf. Maaf. Odelina meminta maaf berulang kali. Pemilik mobil itu adalah seorang pria berusia pertengahan 30-an. Pria itu berpakaian hitam dan cukup tampan, tetapi ada bekas luka di sisi kanan wajahnya, yang membuatnya tampak sedikit menakutkan. Ketika melihat pria itu, Russell yang masih kecil langsung ketakutan, mengulurkan tangan kecilnya dan meminta ibunya untuk menggendongnya. Lelaki yang punya luka di wajahnya itu melihat ke arah mobilnya, lalu menoleh dan melihat Odelina yang membawa anak kecil. Walaupun ekspresinya agak masam, pria itu tidak memaki Odelina dan hanya berkata dengan suara yang berat, berikan nomor kontakmu. Aku akan membawa mobilku ke bengkel untuk diperbaiki. Aku akan minta ganti ruginya padamu nanti setelah mengetahui berapa yang harus dikeluarkan. Maaf, Pak, setelah diam beberapa saat, pria itu berkata, hal ini sudah terjadi. Meminta maaf juga nggak ada gunanya. Lain kali hati-hati kalau jalan. Kamu cuma perlu ganti rugi karena melecetkan mobilku. Kalau anakmu yang terluka, kamu pasti akan merasa tertekan. Iya ini salahku. Aku akan lebih berhati-hati ke depannya. Odelina mengeluarkan ponselnya, Pak, tolong. Beritahu nomor telepon. Bapak, aku miss call, jadi Bapak bisa menyimpan nomorku. Setelah mobilnya diperbaiki, beritahu aku berapa, aku akan mengganti ragu. Pria itu memberikan nomornya. Odelina menelepon nomor tersebut dan menunggu sampai panggilan itu tersambung, baru mematikan panggilannya. Siapa namamu? Odelina Hermanus. Setelah menyimpan kontak Odelina, pria itu melambaikan tangannya. Oke, kamu boleh pergi dulu. Odelina meminta maaf lagi, lalu buru-buru mendorong putranya menjauh dari tempat kejadian. Pulang nanti, dia pasti akan dimarahi habis-habisan oleh suaminya, cerita bersambung.